Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan mengenai farm ikan dengan daftar nama kelompok. Saya Alfian Juga Permana dengan NIM 20121566, Hidayah Iza Ramadan 20121558, Yosi Putra Naramas 20121598. Pertama, sistem informasi usaha yang kami pilih yaitu farm atau budidaya ikan hias diskas. Tujuan dari usaha ini yaitu sebagai penyediaan jumlah stok ikan di pasar untuk bisnis dan bisa sebagai supplier terhadap toko ikan hias. Yang terlibat dalam organisasi atau unit usaha ini adalah ketua farm, petugas packing, dan bagian keuangan. Alur kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setting kolam, peletakan bibit, pemeliharaan bibit, pembesaran bibit, pemasaran atau marketing, distribusi ikan ke pasar, rekapitulasi hasil pemasaran. Yang pertama, aktivitas yang melibatkan data atau informasi pada alur kerja tersebut adalah dalam pemasaran dan update jumlah stok benih maupun indukan yang sudah bisa dijual, untuk Untuk alurnya yaitu stok benih direkap terlebih dahulu, kemudian menentukan jumlah untuk benih yang akan dibesarkan untuk dijadikan indukan maupun dijual dalam bentuk benih. Kemudian jika stok keduanya sudah ditentukan, maka kita akan mencari informasi untuk toko atau pasar yang membutuhkannya sebagai target distribusi. 2. Metode penelitian. Dasar dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari atau mendalami suatu kasus tertentu dengan mengumpulkan beragam sumber informasi. Dalam hal ini yang diteliti adalah kasus pada farm budidaya ikan hias diskas. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei, wawancara, dan pengisian kuesioner. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Analisis kondisi lingkungan kolam. Di peternakan ikan diskas memiliki kolam permanen sebanyak 10 kolam, di mana dibagi menjadi 3,2 kolam digunakan untuk menyimpan telur ikan, 2 kolam digunakan untuk membesarkan ikan yang baru menetas, sedangkan sisanya yaitu 6 kolam digunakan untuk pembesaran ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hidayah Iza Ramadan. Selanjutnya analisis spesies. Analisis spesies ini pertama analisisnya performance. Sistem yang sudah berjalan adalah pemasangan iklan pada saat ini dilakukan dengan cara pelanggan datang langsung ke farm sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, pemasangan iklan dapat dilakukan dengan memesan lewat telepon, kemudian pelanggan tetap datang langsung ke Kompas TV untuk memberikan video iklan ataupun poster iklan dan melakukan pembayaran sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sistem usulan yaitu sistem yang dilakukan sudah terbentuk aplikasi yang diakses secara online melalui website sehingga pelanggan yang ingin melakukan pemasangan iklan dapat langsung memesan melalui website tersebut dan mengunggah video atau poster iklan yang dipesan. Selain itu, pembayaran biaya iklan dapat dilakukan di mana saja dengan cara transfer ke rekening farm, kemudian mengunggah bukti transfer melalui website tersebut. Selanjutnya ada information di sini analisis sistem yang telah berjalan adalah pelanggan hanya memperoleh informasi terkait stok ikan yang tersedia jika pelanggan datang langsung atau menelpon pihak farm. Sistem usulannya yaitu sistem yang diajukan dapat menyajikan informasi secara cepat tentang pemesanan ikan yang diakses secara online. Pada sistem ini terdapat fasilitas chatting atau forum pelanggan atau distributor jika pelanggan ingin memesan atau bertanya terkait ketersediaan ikan kepada pihak farm. Selanjutnya ada analisis di bagian ekonomi. Analisis sistem yang terberjalan adalah biaya yang dibutuhkan untuk jangka pendek relatif sedikit, akan tetapi untuk jangka panjang membutuhkan banyak biaya untuk proses pendekatan dengan pelanggan. Sistem usulannya yaitu biaya awal yang dikeluarkan untuk membuat sistem relatif mahal, tetapi sistem ini dapat digunakan dalam jangka panjang dan dapat menghemat biaya untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan serta memudahkan pelanggan dalam pengetahuan stok yang tersedia dan pemesanan ikan. Analisis kontrolnya, sistem yang telah berjalan, tidak adanya batasan dalam akses data yang tersedia. Semua karyawan dapat mengetahui seluruh data farm. Selain itu, keamanan data pelanggan dan data penjualan tidak terjamin karena tidak disimpan secara teratur, bahkan resiko kehilangan data pun sangat besar. Sistem yang diusul adalah
Setiap orang yang melakukan akses harus masuk ke sistem dengan menggunakan username dan password untuk keamanan sistem. Sehingga data pelanggan dan data distributor atau pembeli dapat dijamin keamanannya, dan ketika FAM membutuhkan data tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, analisis efisiensi sistem yang telah berjalan adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan periklanan, pelanggan harus datang ke Kompas TV untuk mencari informasi yang dibutuhkan, sehingga tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih apabila jarak ke Kompas TV jauh. Sistem yang diusul, sistem dapat mempercepat waktu dalam menyajikan informasi periklanan, karena sistem menggunakan jaringan online sehingga pihak yang ingin mengetahui informasi bisa langsung membuka sistem. Pemesanan ikan dan proses pembayaran pun dapat dilakukan secara online melalui website tanpa harus datang langsung ke farm. Soalnya di bagian service, sistem yang telah berjalan yaitu pelayanan terhadap penyajian informasi tentang farm masih dengan cara face to face, yaitu pelanggan harus datang langsung ke farm. Sistem yang diusul yaitu penyajian informasi secara dilakukan online, dan sistem ini dapat menghubungkan antara pelanggan dan perusahaan. Pemasangan iklan juga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke pihak farm. Selanjutnya di bagian CORD, silakan Mas Yosi Putra. Ya, baik. Ya. Selamat malam. Kita lanjut ke tabel CRUD. Di sini ada order processing system, CRUD diagram 1. Yang pertama ada receive customer order, yaitu customer mempunyai tabel R, customer order C, dan customer akun atau user menggunakan create and read. Kemudian customer invoice kosong, vendor invoice kosong, produk juga kosong. Kemudian yang kedua ada proses customer order. Customer bisa mendapat akses create, read, dan update. Customer order kosong, dan customer akun read dan update. Customer invoice kosong dan vendor invoice kosong. Dan produk bisa kita read ya. Selanjutnya ada maintenance customer order. Customer bisa memperoleh update, dan customer order itu tidak bisa melakukan apa-apa atau kontaknya didamai kosong. Kemudian customer account bisa melakukan update, customer invoice kosong, dan vendor invoice read dan update. Produk kosong maupun tidak mempunyai wewenang. Oke, terminate customer order yaitu bisa melakukan update, customer order customer order kosong, dan customer akun mempunyai hak untuk update juga. Customer invoice kosong, vendor invoice dapat melakukan read dan update. Produk kosong. Selanjutnya ada fill customer order, di mana customer bisa melakukan read dan update. Customer order 0 atau kosong, customer account bisa melakukan read dan update. Customer invoice kosong, vendor invoice kosong, dan produk bisa melakukan read dan update. Kemudian ada ship customer order. Di customer tidak mempunyai hak apa-apa, customer order juga, dan customer account itu punya hak untuk update ya. Dan ada customer invoice juga. Dia mempunyai hak yang kosong dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian di tabel vendor invoice bisa melakukan update, dan produk kosong. Kemudian ada validate vendor invoice. Customer dan customer order tidak mempunyai hak apa-apa. Kemudian customer account dan customer invoice juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dan vendor invoice mempunyai hak untuk read. Kemudian produk juga kosong. Kemudian ada pay vendor invoice. Pay vendor invoice, customer order, customer account, customer invoice, dan produk kosong. Dan vendor invoice bisa mempunyai hak read dan update. Kemudian ada invoice customer,
yaitu customer bisa memperoleh hak untuk rate dan update. Kemudian customer order tidak mempunyai hak apa-apa, dan customer account mempunyai hak rate dan update. Customer invoice punya hak untuk create. Vendor dan produk tidak memiliki hak apa-apa. Ada maintain inventory, yaitu di dalamnya produk hanya bisa melakukan hanya produk yang punya hak untuk create, read, update, dan delete. Oke, ini adalah diagram use case kami ya. Yang pertama dari tengah dulu adalah sistem informasikan. Kemudian sistem informasikan bisa mengirim info berupa harga dan jenis ikan kepada pembeli. Lalu sistem informasi kan bisa mendapatkan data pembeli melalui pembeli yang sudah membuat akun, dan sistem informasi kan menuju ke kanan untuk ke distributor. Mereka akan memberikan info harga, jenis, dan jumlah stok yang tersedia. Kemudian sistem informasi kan bisa mendapatkan data dari distributor. Seperti itu. Ya, bisa ke bawah lagi, Mas. Ya, ini adalah tabel database atau desain relation database. Pertama kita punya tabel kasir yang berisi KD kasir, nama kasir, dan password. Kemudian di tabel transaksi ada nomor transaksi, KD kan, tanggal transaksi, total bayar, KD kasir, uang bayar, dan kembali. Kemudian ke atas ada tabel pelanggan yang berisi KD pelanggan, nama pelanggan, notif, alamat pelanggan, dan detail, dan ada lagi tabel yang satu lagi ada detail transaksi ya. Detail transaksi berisi tentang nomor transaksi yang dilakukan oleh yang hasil dari transaksi antara pembeli dan pemilik. Kemudian ada jumlah beli, ada subtotal, ada KD ikan, dan ada KD pelanggan. Oke, lanjut yang terakhir adalah tabel ikan ya. Ada ya KD ikan, nama ikan, harga, dan jumlah. Oke, sudah selesai Mas Desi. Ya, terima kasih sudah selesai Mas Yoga. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.